nggak sih kamu kepikiran gimana caranya makanan yang kita konsumsi itu aman dan sehat? Ternyata ada loh aturan khusus yang mengatur tentang keamanan pangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 67 tentang pangan. Pasal keamanan pangan ini dibuat untuk memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu aman, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang berbahaya. Higienis dibuat dengan cara yang bersih dan sehat. Bergizi, mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bermutu, memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, menghormati nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Tujuannya sih simpel, supaya kita semua bisa makan dengan tenang dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak aman. Selain itu, ada hal lainnya yang mencemari makanan dan membahayakan kesehatan kita loh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam cemaran yang dapat mempengaruhi keamanan pangan. Cemaran fisik. Cemaran fisik adalah benda asing yang terdapat dalam makanan, seperti kaca, plastik, rambut, kayu, dan batu. Cemaran biologi. Cemaran biologi adalah mikroorganisme yang terdapat dalam makanan seperti bakteri E. coli, salmonella, virus. Dan yang terakhir, cemaran kimia. Cemaran kimia adalah bahan kimia yang terdapat dalam makanan seperti aflatoksin, pestisida, dan sisa obat hewan. Sebagai konsumen yang cerdas, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis perizinan yang berlaku untuk pangan segar yang beredar di pasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian. SPPB PSAT merupakan izin terkait standar pangan yang memastikan produk pangan telah lolos uji keamanan dan kualitas untuk diperdagangkan. Izin edar PSAT produk luar negeri atau PSAT-PL diberikan untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang diimpor dari luar negeri. Izin edar produksi dalam negeri atau PSAT-PD diberikan untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang diproduksi di dalam negeri oleh usaha menengah dan besar. Registrasi PSAT produksi dalam negeri usaha kecil atau PSAT PDUK diberikan untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang diproduksi di dalam negeri oleh usaha kecil. Health Certificate adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, penting terutama dalam perdagangan internasional untuk menjamin keamanan produk. Izin rumah pengemasan atau packing house adalah izin untuk fasilitas pengemasan yang bertanggung jawab mengemas produk pertanian atau pangan sebelum dijual, mencakup persyaratan sanitasi dan keamanan makanan. Dengan mengetahui jenis-jenis perizinan ini, kita dapat memastikan bahwa produk pangan segar yang kita beli telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Selain perizinan edar dan registrasi, terdapat beberapa jaminan keamanan PSAT lainnya yang perlu diketahui oleh konsumen. Jaminan-jaminan ini membantu memastikan bahwa PSAT yang kita konsumsi aman dan berkualitas. Sertifikat Prima 1, 2, dan 3 diberikan kepada usaha tani yang menerapkan cara bertani yang baik atau CBB dan menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Semakin kecil angkanya, semakin baik penerapan CBB di usaha tani tersebut. Sertifikat organik diberikan kepada produk pangan yang dihasilkan oleh proses budidaya organik tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Dengan memilih PSAT yang memiliki jaminan keamanan seperti sertifikat prima dan sertifikat organik, kita dapat meningkatkan tingkat keamanan dan kualitas pangan yang kita konsumsi. Siapa yang tidak kenal beras? Makanan pokok yang satu ini menjadi sumber karbohidrat utama bagi masyarakat Indonesia. Namun, tahukah kamu bahwa tidak semua beras aman untuk dikonsumsi? Beras yang tidak aman dapat mengandung cemaran fisik, kimia, dan biologi yang dapat membahayakan kesehatan. Lantas, bagaimana memilih beras yang aman untuk dikonsumsi? Berikut ini cara memilih beras yang aman dengan melihat label yang mencantumkan kualifikasi beras, nama jenis, HET atau harga eceran tertinggi, nama dagang, logo halal, berat bersih, nomor pendaftaran,
tanggal produksi, nama dan alamat produsen, pengemas, atau importir beras. Setelah kita mengetahui cara memilih beras yang aman, sekarang saatnya kita beralih ke pemilihan PSAT atau pangan segar asal tumbuhan yang aman. PSAT merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan tubuh. Namun, PSAT yang tidak aman dapat mengandung cemaran yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih PSAT yang aman dan berkualitas. Bagaimana cara memilih PSAT yang aman? Kita harus melihat informasi wajib yang harus dicantumkan pada label, nama produk, nama dagang atau merek dagang, daftar bahan, nomor izin edar, berat bersih, asal-usul pangan segar, logo halal, tanggal kadaluarsa dan kode produksi, nama dan alamat produsen. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Lampung melalui Otoritas Kompeten dan Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD berperan dalam melakukan pengawasan dan penjaminan terhadap keamanan PSAT. Jadi, pelaku usaha yang ingin konsultasi atau mendapatkan jaminan keamanan pangan berupa sertifikat atau nomor registrasi dapat menghubungi OKKPD di wilayahnya. OKKPD berada di dinas yang menangani ketahanan pangan. Dengan memahami peraturan, jenis cemaran, serta cara memilih dan mengidentifikasi PSAT yang aman, kita dapat menjaga kesehatan dan keamanan diri serta keluarga saat mengonsumsi makanan. Mari kita semua menjadi konsumen yang cerdas dengan memperhatikan sertifikasi, jaminan keamanan, dan mutu produk pangan yang kita beli. Dengan demikian, kita semua dapat menikmati makanan yang sehat, aman, dan berkualitas.